Coba deh bayangin sejenak gambaran ini. Ada seorang pemburu dari suku San di Kalahari lagi melacak seekor kudu. Nggak ada satupun gerakannya yang sia-sia. Setiap tarikan napas, setiap tatapan matanya, semuanya itu selaras sempurna sama misinya. Pikirannya bukan bos yang teriak-teriak ke badannya, mereka itu partner dansa. Iya, iya. Pikirannya melengkapi tubuhnya, dan tubuhnya melengkapi pikirannya. Sebuah harmoni yang udah jarang kita lihat. Terus, coba kita bandingkan sama kita sekarang, para pekerja pengetahuan modern. Jauh banget ya. Pikiran kita itu lari maraton tiap hari, tapi tubuh kita cuma tertidur di kursi. Cuma jadi angkutan buat otak kita dari satu rapat ke rapat lain. Kita udah misahin keduanya secara total, seolah-olah kepala kita itu bisa jalan sendiri tanpa badan. Dan ternyata pemisahan itu adalah sebuah kehilangan yang besar banget. Itulah inti dari materi sumber yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Ternyata tubuh Anda itu bukan cuma cangkang. Bukan sama sekali. Dia itu panel kontrol super canggih untuk pikiran Anda. Dia terus-terusan kirim sinyal yang kalau kita tahu cara bacanya, kita bisa atur kondisi mental kita, atau yang di sumber ini disebut sebagai gigi mental. Betul. Jadi, misi kita hari ini adalah belajar lagi cara nyetir pakai panel kontrol itu. Kita akan kupas tuntas gimana ritme tubuh, mulai dari gerakan paling simpel, cara kita napas, bahkan sampai cara kita gerakin mata. Sampai gerakan mata ya. Ya, sampai situ. Gimana semua itu bisa kita pakai buat jadi lebih fokus, lebih kreatif, dan ya ujung-ujungnya lebih efisien. Ini soal nyambungin lagi kabel yang putus antara pikiran dan tubuh. Oke, mari kita mulai bedah. Konsep dasarnya ada di hubungan antara tubuh dan pikiran yang sering kita nggak sadari. Sistem saraf otonom. Namanya kedengeran rumit ya, kayak pelajaran biologi SMA yang bikin ngantuk. Haha, betul. Tapi konsepnya sebenarnya gampang banget dimengerti. Bayangin aja sistem ini punya dua pedal di mobil, pedal gas sama pedal rem. Gas dan rem, oke. Pedal gas itu namanya sistem simpatetik. Tugasnya itu mempercepat semuanya, detak jantung, napas, buat mode lawan atau lari. Nah, pedal rem itu sistem parasimpatetik. Tugasnya ngerem, nenangin, mode istirahat dan cerna. Gigi mental kita itu naik turun seirama sama dua pedal ini. Jadi sesimpel itu, bahkan hal kecil kayak kita berdiri dari kursi itu udah termasuk nginjak pedal gas sedikit gitu. Tepat sekali. Saat Anda berdiri, tubuh kan butuh tekanan darah lebih ke otak. Jadi sistem simpatetiknya aktif sesaat, detak jantung naik dikit. Itu artinya, Anda baru aja naikin gigi mental Anda. Mungkin dari gigi 1 yang santai ke gigi 1,5. Ini terjadi puluhan kali sehari tanpa kita sadar. Pertanyaannya jadi, gimana caranya kita menginjak pedal ini secara sadar? Nah, itu dia. Kita mulai dari yang paling jelas deh, olahraga. Selama ini kan kita mikir olahraga itu buat badan, buat bakar kalori. Tapi dari sumber ini, efeknya ke otak ternyata. Langsung dan cepat. Langsung dan cepat. Olahraga ringan sampai sedang itu cara paling efektif buat naikin gigi. Sumber ini bilang olahraga sekitar 30 menit aja, kayak jogging santai atau sepedaan, itu bisa ningkatin kinerja mental setidaknya selama setengah jam setelahnya. Wow, setengah jam. Iya. Ini cara paling jitu buat pindah dari gigi 1 yang lesu dan ngantuk. Langsung loncat ke gigi 2, kondisi fokus ideal. Oke, tapi kan nggak semua orang bisa lari di tengah jam kerja. Ada nggak cara yang lebih kantor-friendly? Di sumber ini disebut soal kontraksi otot. Tunggu dulu, masa sih cuma meremas stress ball atau ngepalin tangan bisa bikin kita lebih waspada? Efeknya nggak kecil banget emangnya? Pertanyaan bagus. Mungkin kedengerannya sepele ya, tapi efeknya itu nyata secara biologis. Saat Anda negangin otot secara isometrik, artinya negangin otot tanpa banyak gerak, kayak ngepalin tangan, tubuh Anda ngerespon itu sebagai sinyal siaga. Oh, oke. Ini secara langsung ngaktifin pedal gas simpatetik tadi. Tentu, efeknya nggak sekuat lari sprint ya, tapi ini kayak suntikan kewaspadaan kecil yang bisa Anda lakuin kapan aja di meja kerja. Wah, masuk akal. Berarti sebaliknya juga berlaku dong. Kalau kita meregangkan otot, terus rileks, itu kayak nginjek rem. Persis. Itu esensi dari yoga atau teknik relaksasi otot progresif. Anda sengaja negangin satu kelompok otot, terus Anda lepasin. Nah, pas pelepasan itulah Anda secara sadar ngaktifin pedal rem parasimpatetik. Makanya, peregangan di sela-sela kerja itu rasanya nenangin banget. Lalu ada suhu.
Saya sering banget dengar soal manfaat mandi air dingin di pagi hari. Saya kira itu cuma mitos buat sok kuat. Hahaha. Ternyata ini beneran soal mindahin gigi mental ya. Bukan cuma mindahin, tapi kayak neken tombol reset. Guncangan suhu, baik dingin maupun panas, itu sinyal kuat bagi tubuh buat bangun. Mandi air dingin itu kayak maksa sistem Anda buat langsung loncat ke gigi 2 atau bahkan 3. Saya sendiri coba beberapa kali, dan jujur, 5 detik pertama rasanya mau mati. Haha, saya percaya itu. Tapi setelah itu, rasanya seger dan fokusnya luar biasa jernih. Nah ini yang aneh, kalau dingin bikin waspada, kenapa mandi air panas sebelum tidur malah bikin ngantuk? Bukannya harusnya bikin kita on juga? Ini bagian yang menarik dari sumbernya. Kuncinya itu bukan pas Anda di dalam air panasnya, tapi proses setelahnya. Saat mandi air panas, tubuh Anda kan kerja keras melebarkan pembuluh darah buat buang panas. Begitu Anda keluar, tubuh Anda ngelakuin pendinginan secara drastis. Oh, jadi proses pendinginannya itu ya? Nah, proses pendinginan inilah yang jadi sinyal kuat bagi otak buat ngaktifin pedal rem dan nyiapin tidur. Jadi, yang bikin ngantuk itu bukan air panasnya, tapi efek pendinginan setelahnya. Oke, jadi menegangin otot atau mandi air dingin itu seperti suntikan kewaspadaan. Tapi kadang masalahnya bukan kurang waspada, tapi malah terlalu cemas, terlalu ngegas. Nah, sumber ini bilang ada alat yang paling gampang kita akses buat ngerem, yaitu napas kita sendiri. Ada cerita menarik soal penyelam legendaris di sini kan? Jocks Mayol. Betul, Jacques Mayol ini fenomenal. Dia bisa nahan napas di bawah air dalam waktu yang lama banget, dan rahasianya itu teknik pernafasan yoga. Yang menarik di sini adalah koneksi langsungnya. Ada jalur saraf langsung dari pusat pernapasan di batang otak kita ke sebuah area yang disebut locus coruleus, atau di sumber ini disebut Blue Dot Network. Blue Dot Network, oke. Ini adalah pusat kontrol kewaspadaan di otak kita. Jadi dengan ngatur nafas kita bisa langsung ngobrol sama pusat kewaspadaan kita itu. Secara harfiah, saat Anda memperlambat nafas, terutama dengan bikin hembusan nafas lebih panjang daripada tarikan napas, dengan ritme sekitar 5-6 napas per menit, Anda ngirim sinyal langsung ke Blue Dot Network, itu buat tenang. Ini bukan sugesti ya, tapi beneran mekanis. Bukan sugesti sama sekali, ini mekanis. Ini alat paling ampuh buat turun dari gigi 3 yang panik dan cemas, balik lagi ke gigi 2 yang fokus dan tenang. Bicara soal fokus dan tenang, buku ini juga nyebut kondisi waspada yang tenang atau calm alertness. Kedengarannya kan kontradiktif, waspada tapi tenang. Itu kan kayak mau ngegas sama ngerem barengan di mobil. Gimana caranya? Justru itu kuncinya. Dengan mengaktifin pedal gas dan rem secara bersamaan, Anda nyiptain kondisi mental yang sangat unik dan produktif. Sumber ini ngasih 2 contoh yang bagus banget. Pertama, berendam air dingin. Lagi-lagi air dingin ya? Iya. Jadi saat wajah Anda kena air dingin, itu micu refleks menyelam mamalia yang secara otomatis ngaktifin rem dan nenangin detak jantung. Tapi di saat yang sama, guncangan dingin di seluruh tubuh Anda ngaktifin gas dan bikin Anda super waspada. Ah, jadi remnya dari wajah, gasnya dari badan. Dan yang kedua saya tebak, hot yoga. Tepat. Di dalam ruangan yang panas, tubuh Anda kerja keras buat ngedinginin diri. Ini ngaktifin pedal gas. Tapi di saat yang sama, gerakan yoga yang perlahan dan pernapasan yang dalam dan teratur, Itu nginjak pedal rem. betul, nginjak pedal rem. Hasilnya, Kondisi mental di mana Anda merasa sangat waspada, sangat hadir, tapi pikiran Anda nggak loncat-loncat. Sangat tenang. Ini kondisi puncak buat fokus mendalam. Oke, jadi gerakan besar kayak olahraga atau peregangan itu jelas. Tapi yang bikin saya kaget dari sumber ini, ternyata gerakan sekecil gerakan mata aja bisa ngubah gigi mental kita. Ini gimana ceritanya? Kayak sihir loh. bukan sihir, tapi ini nunjukin betapa dalamnya hubungan antara tubuh dan pikiran. Kita mulai dari cara buat fokus. Tekniknya disebut quiet eye atau mata yang tenang. Quiet eye. Ini sesuatu yang dipakai secara intuitif sama para atlet elit, penembak jitu, sampai ahli bedah. Caranya adalah dengan secara sadar nahan pandangan Anda pada satu target kecil selama beberapa detik sebelum melakukan aksi. Jadi misalnya kalau saya lagi mau nulis email penting yang butuh konsentrasi tinggi, saya bisa coba natap satu titik di layar monitor dulu selama beberapa detik itu. Persis. Dengan ngunci pandangan Anda kayak gitu, Anda secara efektif ngirim sinyal ke otak. Perhatian, semua sumber daya fokus ke sini sekarang.
Ini cara yang sangat praktis buat narik diri dari kecemasan di gigi 3, di mana pandangan kita biasanya liar dan nggak fokus, dan nyetabilin diri lagi di gigi 2 yang terkendali. Kita maksa pikiran buat tenang dengan cara nenangin mata dulu. Betul sekali. Menarik banget. Menyempitkan pandangan bantu fokus. Logis. Terus gimana sebaliknya? Apa yang terjadi kalau kita sengaja melebarkan pandangan kita? Nah, ini bagian yang lebih keren lagi. Kalau nyempitin pandangan itu buat pemikiran konvergen, nyari satu jawaban yang benar, maka melebarkan pandangan itu buat pemikiran divergen, alias kreativitas. Oh, Dengan secara sadar, merhatiin area sekitar Anda, pandangan periferal Anda seolah-olah memperluas lensa mental Anda. Ini ngedorong otak buat lihat lebih banyak koneksi dan kemungkinan yang tadinya kelewat. tunggu. Ada eksperimen aneh soal ini kan di sumbernya? Yang soal alis itu. Serius? Cuma dengan naikin alis bisa bikin lebih kreatif? Kok bisa gitu? Apa hubungan fisiknya selangsung itu ke otak kita? Haha, iya. Kedengarannya absurd, tapi hasilnya konsisten. Dalam studi itu, partisipan yang diminta naikin alis, mereka yang secara fisik memperluas bidang pandang vertikal mereka, ternyata ngasilin lebih banyak ide kreatif dibanding kelompok yang diminta ngerutin kening. Yang justru nyempitin pandangan. Betul. Ini nunjukin betapa kuatnya umpan balik dari postur fisik, bahkan yang paling sepele, ke kondisi kognitif kita. Otak kita itu nerjemahin bidang pandang luas sebagai mode pikiran luas. Luar biasa. Wah, jadi selama ini kalau saya buntu, terus ngelihat keluar jendela, itu sebenarnya bukan lagi malas-malasan, tapi justru lagi pakai teknik melebarkan pandangan ini ya. Baru sadar saya. Tapi kadang kita butuh istirahat total dari fokus kan? Sumber ini nyebutnya melepaskan pandangan. Betul, ini penting banget saat Anda ngerasa buntu atau butuh perspektif baru. Ada dua cara simpel. Pertama, dan yang paling jelas, tutup mata Anda sejenak. Ini kayak neken tombol mute pada input visual. Dunia luar diblokir dan perhatian Anda otomatis beralih ke dalam. Oke, tutup mata. Dan yang kedua? Yang kedua adalah apa yang disebut melihat kehampaan. Ini yang mungkin Anda lakuin secara nggak sadar tadi pas lihat keluar jendela atau natap dinding kosong. Dengan ngasih mata Anda sesuatu yang ngebosenin buat dilihat, pikiran Anda jadi nggak punya pilihan lain selain berkelana bebas. Dan disitulah aha momen sering muncul. Tepat sekali. Seringkali muncul entah dari mana. Tapi kan kalau kelamaan melihat kehampaan bisa-bisa malah ngantuk dan nggak produktif, kegelincir ke gigi 1. Gimana caranya biar ngelamun tapi tetap on? Nah ini pertanyaan krusial. Gimana cara berkelana secara produktif? Jawaban dari sumber ini elegan banget dan balik lagi ke analogi pemburu kita. Jalan kaki. Jalan kaki. Jalan kaki itu jenius. Aktivitas fisiknya bikin Anda tetap waspada. Cukup buat nahan di gigi 2. Tapi pemandangan yang terus gerak di sekitar Anda, nyegah fokus Anda kekunci pada satu hal. Mata Anda terus gerak, pandangan Anda melebar dan nyempit secara alami. Ini kondisi mental yang sempurna buat ngebiarin ide-ide dari alam bawah sadar muncul ke permukaan. Sambil kita tetap merasa tajam. Betul. Ngomong-ngomong soal tetap on, banyak dari kita kan jalan pintasnya ya kopi. Rasanya nggak lengkap kalau kita nggak bahas ini. Di mana posisi kafein dalam sistem gigi mental ini? Kafein itu peningkat gigi yang sangat sederhana dan blak-blakan. Dia kerja dengan ngeblok adenosin, molekul yang bikin kita ngantuk. Jadi kalau Anda lagi di gigi 1 yang rendah, baru bangun tidur atau habis makan siang, kafein itu efektif banget buat ngedorong Anda masuk ke gigi 2. Tapi Ada tapinya. ada tapinya. Sumber ini ngasih peringatan keras. Peringatan apa? Kapan waktu yang salah buat minum kopi? Waktu yang salah adalah saat Anda udah ada di gigi 2 yang fokus atau lebih parah lagi di gigi 3 yang cemas. Kalau Anda udah fokus, tambahan kafein nggak akan bikin Anda lebih fokus, tapi malah bikin Anda gelisah dan gampang teralihkan. Oh, jadi jittery gitu ya? Iya, jadi gelisah. Dan kalau Anda udah cemas, kafein itu kayak nyiram bensin ke api. Anda memang jadi lebih waspada, tapi kewaspadaan yang panik. Anda mungkin kerja lebih cepat, tapi juga lebih ceroboh dan sering bikin kesalahan. Jadi kafein itu bagus buat start, tapi jelek buat tuning. Tepat. Dan ada satu lagi detail penting. Kafein itu sangat bantu buat pemikiran konvergen. Saat Anda butuh fokus tajam buat nemuin satu jawaban. Tapi kafein justru ngehambat pemikiran divergen atau kreatif. Karena dia menyempitkan fokus kita. Betul.
Karena fokus Anda jadi sempit, Anda jadi lebih sulit lihat koneksi-koneksi tak terduga. Jadi, secangkir kopi sebelum ujian matematika mungkin ide bagus, tapi sebelum sesi brainstorming ide baru, mungkin lebih baik dihindari. Dari gerakan otot, suhu, nafas, gerakan mata, sampai secangkir kopi, apa kesimpulan besarnya? Apa artinya semua ini buat kita? Kesimpulan besarnya adalah tubuh Anda bukan sekedar kendaraan pasif bagi otak, ia adalah panel kontrol aktifnya. Kita nggak harus jadi korban dari kondisi mental kita. Kita nggak harus pasrah pas ngerasa lesu atau cemas. Kita punya kendali. Kita punya kendali. Lewat tindakan-tindakan fisik yang disadari, jalan kaki 5 menit, ngelakuin 10 siklus nafas lambat, atau bahkan cuma natap satu titik di dinding, kita bisa secara aktif ngeser persneling kita biar sesuai sama tugas di depan mata. Jadi intinya kita ini punya remote control buat pikiran kita. Dan remote-nya itu ya badan kita sendiri. Kita cuma udah lupa cara pakainya. Nggak kayak si pemburusan yang masih sangat terhubung sama remote-nya itu. Persis. Dan menkoim kembali hubungan itu, belajar lagi cara pakai remote itu bukan cuma soal merasa lebih baik. Ini tentang menjadi lebih efektif, lebih kreatif, dan lebih tangguh. Ini bukan lagi sekedar tips, tapi sebuah keahlian fundamental. Sebuah keahlian yang sangat berharga. Rasanya kita sudah membongkar banyak hal praktis hari ini. Benar. Materi sumber ini fokus pada bagaimana Anda bisa menggunakan tubuh untuk mempengaruhi pikiran. Tapi, sebagai penutup, saya mau lempar satu hal untuk Anda renungkan. Oke. Apa itu? Apa yang terjadi ketika lingkungan di sekitar kita yang mulai melakukan ini untuk kita? Maksudnya gimana? Bayangin sebuah kantor pintar yang secara halus ngubah suhu ruangan sepanjang hari buat ngejaga Anda tetap waspada di sore hari. Atau sebuah antarmuka software yang ngelacak gerakan mata Anda, dan pas dia deteksi Anda buntu, dia secara otomatis memperluas bidang visual di layar buat ngedorong pemikiran yang lebih luas. Wah, Saat kita makin pinter ngeretas biologi kita sendiri, seberapa besar kendali itu yang pada akhirnya akan kita serahkan kepada teknologi di sekitar kita? wah, itu pertanyaan yang agak bikin merinding ya. Di satu sisi sangat praktis dan efisien, tapi di sisi lain kita kayak nyerahin remote biologis kita itu ke orang lain atau ke algoritma. Sesuatu untuk kita pikirkan.